Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Selma Putri Safira SAKMAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 pada kelas F. Kami kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi bab 3 yaitu menyusun laporan keuangan yang akurat. Namun sebelum itu izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sherlyn Eka Prinia dengan NPM akhir 023. Perkenalkan, nama saya Nur Sabrina Melani dengan NPM akhir 024. Perkenalkan, nama saya Talita Nindya Sutiningtyas dengan NPM akhir 030. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Alia dengan NPM akhir 129. Baik, perkenalkan saya Nini Salsabila Firdaus dengan NPM akhir 132. Perkenalkan, nama saya Ingan Nuhita Rasi Inayah dengan NPM akhir 144. Perkenalkan, nama saya Novita Safitri Anggraini dengan NPM akhir 151. Perkenalkan, nama saya Siti Buka Anju Permata dengan NPM akhir 166. Saya Debbie Maura dengan NPM akhir 216. Perkenalkan, nama saya Diana Vitasari dengan akhiran NPM 356. Materi yang pertama yaitu mengenai kombinasi bisnis melalui akuisisi saham. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kombinasi bisnis ini terjadi ketika satu perusahaan ini memperoleh pengendalian atas perusahaan lain. Nah, pengendalian ini umumnya diperoleh dengan memiliki lebih dari 50% saham berhak suara. Kemudian jika hubungan induk dan anak sudah terbentuk, pembelian saham tambahan ini bukan kombinasi bisnis baru, melainkan penambahan investasi. Kemudian selisih nilai dicatat sebagai penyesuaian pada tambahan modal disetor atau additional paid in capital. Selanjutnya yaitu mengenai entitas pelaporan. Nah, akuisisi membentuk satu entitas pelaporan meskipun secara hukum perusahaan ini tetap terpisah. Nah, mengapa tetap terpisah secara hukum? Karena terdapat perbedaan industri dan kebutuhan manajemen, lalu menjaga merek dan identitas perusahaan, serta perlindungan hukum melalui tanggung jawab terbatas. Nah, laporan keuangan induk dan anak ini digabung menjadi laporan keuangan konsolidasi. Tujuannya ini untuk menunjukkan posisi keuangan dan kinerja sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang selanjutnya adalah the parent-subsidiary relationship atau hubungan induk anak perusahaan. Nah, jadi perusahaan itu dapat disebut induk atau parent company jika memiliki lebih dari 50% saham dengan hak suara di perusahaan lain, sehingga dapat mengendalikan kebijakan dan manajemen perusahaan tersebut. Nah, perusahaan yang dikendalikan tersebut itu disebut anak perusahaan atau subsidiari. Nah, di sini ada contohnya. Pada gambar tersebut ada perusahaan Persi yang dia tuh sebagai induk. Kemudian dia memiliki 90% saham milik Sandel dan 80% saham milik Salts. Artinya Persi ini adalah induk perusahaannya dan Sandel serta Salts itu merupakan anak perusahaannya. Dan pemegang saham yang bukan induk itu disebut dengan kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Nah, karena Persi itu mengendalikan keputusan penting di anak perusahaan, maka harus dibuat laporan keuangan konsolidasi. Kenapa harus dibuat laporan konsolidasi? Karena walaupun secara hukum Persi, Sandel, dan Salts itu adalah entitas terpisah, tapi secara ekonomi mereka dianggap satu kesatuan usaha. Karena Persi mengendalikan keputusan penting di anak perusahaan tersebut. Nah, laporan keuangan konsolidasi ini harus dibuat dengan menggabungkan seluruh aset, liabilitas, pendapatan, dan beban, serta menampilkan grup perusahaan seolah-olah satu perusahaan besar dan tetap memisahkan bagian yang milik non-pengendali. Tujuannya dibuat dari laporan konsolidasi ini untuk memberikan informasi yang lebih relevan bagi investor dan kreditur,
kemudian menunjukkan kondisi keuangan dan hasil usaha grup secara keseluruhan, serta menghindari laporan yang menyesatkan jika hanya melihat induknya saja. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kebijakan konsolidasi. Jadi, laporan keuangan konsolidasi memberikan informasi yang tidak disertakan dalam laporan terpisah dari induk perusahaan dan biasanya diperlukan untuk penyajian yang wajar atas posisi keuangan dan hasil operasi bagi perusahaan afiliasi. Nah, syarat umum untuk konsolidasi ini adalah kepemilikannya lebih dari 50% saham dengan hak suara di perusahaan lain. Nah, berdasarkan GAAP saat ini, anak perusahaan dapat dikecualikan dari konsolidasi dalam beberapa situasi. Di antaranya yang pertama itu ketika kendali tidak berada pada pemilik mayoritas. Yang kedua itu pembentukan usaha patungan. Yang ketiga akuisisi aset atau sekelompok aset yang tidak membentuk suatu bisnis. Yang keempat itu akuisisi aset keuangan dan liabilitas dari entitas kepentingan variabel terkonsolidasi yang merupakan entitas pembiayaan kolateral. Dan yang kelima itu ada kombinasi antara entitas nirlaba atau akuisisi bisnis laba oleh entitas nirlaba. Nah, kemudian mengenai pengungkapan kebijakan konsolidasi, jadi GAAP mewajibkan deskripsi tentang kebijakan akuntansi yang signifikan untuk pelaporan keuangan. Secara tradisional, pengungkapan kebijakan konsolidasi adalah salah satu pengungkapan kebijakan yang paling sering muncul. Nah, pengungkapan ini diperlukan untuk melaporkan pengecualian, misalnya ketidakmampuan untuk mengendalikan terhadap persyaratan konsolidasi bagi seluruh anak perusahaan yang dimiliki mayoritas. Nah, selain itu, GAAP mewajibkan daftar pengungkapan yang luas untuk yang pertama, periode pelaporannya mencakup kombinasi bisnis, di antaranya itu informasi umum tentang kombinasi bisnis seperti nama target dan tanggal akuisisi. Selanjutnya, informasi tentang goodwill atau keuntungan dari pembelian murah, kemudian sifat jangka waktu dan nilai wajar dari imbalan yang dialihkan, kemudian rincian tentang aset tertentu, liabilitas dan kepentingan non-pengendalian. Selanjutnya, pengurangan penyisian penilaian aset pajak tangguhan yang dimiliki pembeli sebelumnya. Kemudian ada informasi tentang transaksi yang dicatat secara terpisah dari kombinasi bisnis dan informasi tentang akuisisi bertahap. Kemudian yang kedua itu ada kombinasi bisnis yang terjadi setelah periode pelaporan tetapi sebelum laporan keuangan diterbitkan. Yang ketiga itu ada jumlah provisional yang terkait dengan kombinasi bisnis, dan yang keempat itu ada penyesuaian terkait kombinasi bisnis. Baik, di sini saya akan membahas prosedur konsolidasi periode fiskal. Nah, prinsip dasarnya sederhana, yaitu laporan konsolidasi harus mengikuti perusahaan induk. Namun, di lapangan itu seringkali terjadi anak perusahaan itu mempunyai periode tutup buku yang berbeda. Nah, jika perbedaannya itu tipis, yaitu maksimal 3 bulan, maka kita itu masih bisa menggunakan laporan anak perusahaan tersebut. Syaratnya, jika ada kejadian besar yang mempengaruhi keuangan di antara jeda waktu itu, maka hal tersebut harus diungkapkan secara transparan. Namun, apabila perbedaan periodenya itu lebih dari 3 bulan, maka tidak ada kompromi, yaitu anak perusahaan harus menyesuaikan laporannya agar sesuai dengan kalender dari induk perusahaannya demi menjaga keakuratan data gabungannya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas bagaimana sih cara membayar atau akuisisinya. Nah, mengakuisisi perusahaan itu sebagaimana berbelanja besar. Nah, di samping itu seringkali kas itu tidak mencukupi. Jadi perusahaan itu mempunyai pilihan pembayarannya, mau menerbitkan saham baru atau berhutang lewat obligasi. Tapi di sini harus hati-hati nih dalam mengambil keputusan yang sangat strategis. Jika perusahaan itu terlalu banyak menerbitkan saham biasa untuk membayar akuisisi, maka manajemen lama itu berisiko kehilangan kendali karena hak suara mereka itu akan terbagi oleh banyaknya orang yang baru itu. Nah, oleh karena itu, pengguna saham preferen tanpa hak suara atau instrumen utang itu seringkali menjadi
pilihan cerdas bagi perusahaan yang ingin berekspansi besar namun tetap ingin memegang kendali penuhnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai neraca konsolidasi saat tanggal akuisisi dengan kondisi yang pertama, yaitu ketika induk perusahaan mengakuisisi 100% anak perusahaan dengan nilai buku. Jadi di bagian ini dijelaskan bahwa laporan keuangan konsolidasi sebenarnya bukan perusahaan baru secara hukum. Di sini saya terdapat ilustrasi mengenai contoh neraca atas POP mengakuisisi Son, di mana ditampilkan bahwa neraca tersebut terdapat 3 bagian, yaitu neraca milik POP, neraca milik Son, dan neraca konsolidasi. Jadi di bagian ini dijelaskan bahwa laporan keuangan konsolidasi sebenarnya bukan perusahaan baru secara hukum, tetapi hanya konsep pelaporan saja. Yang artinya induk perusahaan atau parent dan anak perusahaan atau subsidiary digabung seolah-olah mereka suatu perusahaan untuk tujuan laporan keuangan. Kemudian kita dapat menghitung terlebih dahulu untuk aset, di mana aset yang kita hitung seperti kas, piutang, dan aset tetap itu cukup kita jumlahkan milik POP dan Son. Tetapi ada akun aset yang tidak boleh ditambahkan, yaitu investment in Son, karena akun ini merupakan reciprocal account atau akun timbal balik yang harus dieliminasi. Jadi, laporan konsolidasi bukan sekedar menjumlahkan 2 neraca, tetapi kita juga harus mengeliminasi akun timbal balik seperti investment in Son dan ekuitas Son agar tidak terjadi yang namanya pencatatan ganda atau double counting, di mana dalam konsolidasi yang ditampilkan sebagai ekuitas hanya milik parent atau perusahaan induk karena secara ekonomi mereka dianggap satu entitas. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Selanjutnya ada perusahaan induk membeli 100% saham anak perusahaan termasuk nilai goodwill. Nah, di sini tuh ada POP Corporation mengakuisisi 100% saham Son Corporation dengan harga $100.000. Sedangkan nilai buku ekuitas Son pada akuisisi itu hanya sebesar $80.000. Yang terdiri dari modal saham sebesar $60.000 dan laba ditahan sebesar $20.000. Selisih sebesar $20.000 ini merupakan kelebihan harga perolehan atas nilai buku aset bersih yang diperoleh. Karena tidak terdapat bukti bahwa aset bersih yang dapat diidentifikasi dinilai terlalu rendah, maka selisih tersebut diakui sebagai goodwill dalam laporan keuangan konsolidasi. Dalam proses penyusunan neraca konsolidasi, diperlukan satu jurnal eliminasi kertas kerja untuk menghapus akun investasi pada Son sebesar $100.000. Lalu, serta mengeliminasi seluruh ekuitas Son yang terdiri dari modal saham dan laba ditahan. Entry eliminasi dilakukan dengan mendebit modal saham Son sebesar $60.000, mendebit laba ditahan Son sebesar $20.000, dan mendebit goodwill sebesar $20.000, serta mengkredit investasi pada Son sebesar $100.000. Nah, entry ini nantinya tidak dicatat dalam pembukuan induk maupun anak perusahaan, melainkan hanya digunakan dalam kertas kerja konsolidasi agar laporan keuangan mencerminkan POP dan Son sebagai satu entitas ekonomi. Nah, pada periode berikutnya, selisih tersebut hanya akan berubah apabila terjadi penurunan nilai goodwill. Yang berikutnya akan membahas perusahaan induk membeli 90% saham anak perusahaan, termasuk goodwill. Induk perusahaan membayar $90.000 untuk 90% kepemilikan saham. Berarti kita bisa hitung berapa total fair value net asset pada anak perusahaan, yaitu $90.000 dibagi 90%. Maka kita akan mendapatkan angka $100.000. Yang berarti kalau $100.000, $10.000 diantaranya itu adalah non-controlling interest, dan $90.000 itu adalah parent controlling interest. Nah,
Di sini karena fair value-nya 80.000, biaya akuisisi totalnya 100.000, berarti ada goodwill sebesar 20.000. Ketika dilakukan konsolidasi, maka perlu membuat jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi ini sama persis dengan yang sudah dibahas akuisisi 100%. Bedanya kalau tadi investment insan itu 100, nah di sini ada non-controlling interest 10 dan investment insannya jadi hanya 90. Dan ini kita pindah ke neraca lajur untuk melakukan laporan keuangan konsolidasi seperti investment insan di kredit 90, non-controlling interest di kredit 10, maka kita taruh 90 dan ini di paling bawah karena masuk bagian dari stockholders equity non-controlling interest. Kemudian untuk yang ini 3 kita taruh di posisi debit, kemudian kita sesuaikan aja, tinggal tambah dan kurangi, maka akan mendapatkan total liabilitas dan stockholders equity yang konsolidasi sebesar 390. Baik, pada slide kali ini kita akan membahas mengenai not controlling interest atau yang biasa disingkat dengan NCI. Nah, NCI sendiri adalah perusahaan induk yang memiliki saham perusahaan anak kurang dari 100%. Nah, arti lainnya yaitu jadi ada pihak minoritas yang memiliki saham yang kita miliki. Lalu saham ini merupakan bagian dari ekuitas saham dan diukur dengan nilai wajar atau fair value berdasarkan harga perolehan entitas induk. Lalu terdapat kriterianya, yaitu ketika book value sama dengan fair value, maka muncul aset bersih teridentifikasi itu sama dengan 0 atau tidak ada, maka seluruh excess akan diakui sebagai goodwill atau bargain purchase. Lalu terdapat contoh soal, yaitu jika POP itu punya 90% saham sebesar $90, berarti $90 ini mewakili 90% kepemilikannya di S, sedangkan book value aset bersih teridentifikasi adalah 80 dari 100% book value-nya S. Nah, kalau dibandingkan 90 dengan 80 itu tidak sebanding karena 90 sendiri mewakili 90% saham S dan 80 mewakili 100% book value S. Maka supaya sebanding, kita bisa menjadikan $90 menjadi 100% atau yang biasa disebut dengan implied value dari 90 dibagi dengan 90% yang menghasilkan 100, lalu selisihnya disebut dengan excess sebesar 20. Karena book value sama dengan fair value, maka masuk ke dalam goodwill. Lalu terdapat laporan yang menunjukkan proses konsolidasi antara P dan anak perusahaannya yaitu S, di mana P sendiri ini memiliki 90% saham. Nah, inti tabel ini adalah kolom penyesuaian yang disimbolkan dengan A. Dan dari sini kita dapat melakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik, seperti akun investasi pada SON dihapus, dan sebagai gantinya kita dapat memunculkan seluruh aset serta liabilitas milik SON ke dalam laporan induk. Lalu dalam proses ini itu muncul selisih nilai sebesar $20 yang kita akui sebagai goodwill. Selain itu, karena P ini hanya memiliki 90% saham, kita juga mengakui kepentingan non-pengendali atau NCI sebesar $10 sebagai hak bagi pemegang saham minoritas. Lalu hasil akhirnya pada kolom consolidate balance sheet, kita dapat mendapatkan gambaran tunggal kekayaan grup itu sebesar $390, di mana sisi ekuitas hanya mencerminkan modal milik induk perusahaan ditambah dengan porsi hak minoritas. Saya akan menjelaskan terkait konsep dasar neraca konsolidasi. Nah, neraca konsolidasi ini itu bertujuan untuk menyajikan posisi keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan seolah-olah mereka itu adalah satu entitas ekonomi tunggal. Nah, meskipun secara hukum mereka tetap entitas yang terpisah, laporan konsolidasi memberikan gambaran yang lebih bermakna bagi investor dan kreditur perusahaan induk. Nah, beberapa prinsip utama dalam penyusunan neraca konsolidasi itu meliputi eliminasi akun timbal balik, yaitu akun investasi pada perusahaan anak di buku induk dan akun modal saham serta laba ditahan di buku anak harus dieliminasi karena keduanya mewakili aset bersih yang
sama. Nah, selanjutnya ada penggabungan akun non timbal balik, yaitu aset dan liabilitas lainnya dari induk dan anak digabung dalam kolom konsolidasi. Kemudian ada ekuitas konsolidasi, yaitu modal saham yang muncul di neraca konsolidasi hanyalah modal saham milik perusahaan induk. Sedangkan laba ditahan konsolidasi adalah laba ditahan milik perusahaan induk. Nah, selanjutnya ada kepentingan non pengendalian atau non controlling interest, yaitu jika induk memiliki kurang dari 100% saham, porsi aset bersih yang dimiliki oleh pemegang saham luar dilaporkan sebagai komponen terpisah dalam ekuitas di neraca konsolidasi. Nah, berikut terdapat contoh kasus terkait Pop Corporation dan Sun Corporation. Nah, yang pertama, akuisisi 100% pada nilai buku. Nah, jika Pop mengakuisisi 100% saham Sun senilai $80.000 sama dengan nilai buku, maka dalam kertas kerja itu tertera akun investasi di Sun sebesar $80.000 dieliminasi, kemudian akun ekuitas Sun sebesar $80.000 dieliminasi. Hasilnya total aset konsolidasi adalah penjumlahan aset kedua perusahaan dikurangi nilai investasi tersebut. Nah, selanjutnya akuisisinya itu sebesar 90% dengan goodwill. Nah, misalkan Pop itu membeli 90% saham Sun seharga $90.000. Nah, sedangkan nilai buku Sun adalah $80.000. Nah, untuk fair value tersiratnya sendiri yaitu $90.000 dibagi 90%, hasilnya $100.000. Kemudian untuk goodwill-nya itu nilai wajar sebesar $100.000 dikurangi nilai buku sebesar $80.000, hasilnya adalah $20.000. Nah, kemudian untuk kepentingan non pengendalian yaitu 10% dari nilai wajar, yaitu sebesar $10.000. Nah, untuk jurnal eliminasi kertas kerja yaitu modal Sun sebesar $60.000, kemudian laba ditahan Sun sebesar $20.000 dan goodwill sebesar $20.000 itu di sebelah debit. Nah, untuk kreditnya sendiri itu terdapat investasi di Sun sebesar $90.000, kemudian untuk kepentingan non pengendalian itu sebesar $10.000. Nah, selanjutnya ada konsolidasi 1 tahun setelah akuisisi. Nah, setelah 1 tahun, misal per 31 Desember, saldo akun investasi akan berubah karena induk itu menggunakan metode ekuitas. Nah, Pop itu mencatat 90% dari laba bersih Sun dan mengurangi 90% dari dividen yang dibayarkan oleh Sun. Nah, eliminasi piutang atau utang antar perusahaan itu jika Sun berutang $10.000 kepada Pop, maka piutang di Pop dan utang di Sun harus dieliminasi di kertas kerja agar itu tidak terjadi double counting atau liabilitas dalam satu entitas. Nah, untuk dividen antar perusahaan, dividen yang belum dibayar oleh anak dan piutang dividen di induk juga harus dieliminasi sebesar porsi kepemilikan induk. Nah, selanjutnya ada penyesuaian nilai wajar aset teridentifikasi. Nah, jika terdapat perbedaan antara nilai buku dan juga nilai wajar pada saat spesifikasi, selisih tersebut dialokasikan ke aset bersangkutan, bukan hanya ke goodwill. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah praktis untuk menyusun kertas kerja, yang dimana di sini itu menyarankan penggunaan spreadsheet dengan format yang pertama itu memasukkan saldo neraca secara terpisah antara induk dan juga anak di 2 kolom pertama. Nah, kemudian selanjutnya membuat kolom penyesuaian dan juga eliminasi, yaitu debit dan juga kredit. Nah, kemudian hitung total konsolidasi, yaitu aset
saldo induk ditambah saldo anak ditambah debit penyesuaian dikurangi kredit penyesuaian. Kemudian untuk mencari liabilitas dan juga ekuitasnya itu saldo induk plus saldo anak dikurangi debit penyesuaian ditambah kredit penyesuaian. Dan kemudian untuk pastikan untuk total asetnya itu konsolidasi sama dengan total aset, ekuitas, dan liabilitas tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait pengaruh pengalihan terhadap konsolidasi pada saat akuisisi. Nah, ketika sebuah perusahaan memperoleh hak kendali atas perusahaan lain, itu biasanya memiliki kepemilikan lebih dari 50%, terciptalah hubungan antara induk dan juga anak. Nah, pengaruh utama dari pengalihan ini dalam konsep konsolidasi itu terdapat 3 hal. Yang pertama itu pembentukan entitas pelaporan baru. Nah, meskipun secara hukum keduanya tetap merupakan entitas yang terpisah, akuisisi ini itu menciptakan satu entitas pelaporan tunggal untuk tujuan eksternal. Kemudian, eliminasi akun timbal balik. Nah, akun investasi pada anak di buku induk dan ekuitas di buku anak adalah akun timbal balik yang mewakili aset bersih yang sama. Nah, oleh karena itu, akun-akun ini itu harus dieliminasi dalam proses konsolidasi agar tidak terjadi perhitungan ganda. Kemudian, penggabungan aset dan juga liabilitas. Nah, hanya akun-akun non timbal balik seperti kas, piutang, bangunan, dan lain sebagainya yang digabungkan dari neraca induk dan juga anak. Nah, selanjutnya di sini juga ada pencatatan perbedaan nilai wajar dan juga nilai buku. Nah, di sini itu berdasarkan GAAP, metode akuisisi itu mengharuskan aset dan juga liabilitas anak perusahaan itu dilaporkan sebesar 100% nilai wajarnya pada tanggal kombinasi bisnis. Nah, bahkan jika induk memiliki kurang dari 100% saham, proses pencatatannya itu dilakukan melalui kertas kerja konsolidasi, bukan di buku terpisah masing-masing perusahaan. Nah, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu menentukan nilai wajar tersirat atau implied fair value. Dihitung dari harga beli yang dibayar oleh induk dibagi dengan presentasi kepemilikan. Kemudian, alokasi ke aset teridentifikasi. Nah, selisih antara nilai wajar total dan nilai buku dialokasikan terlebih dahulu ke aset dan juga liabilitas yang teridentifikasi seperti persediaan, tanah, dan juga atau peralatan. Nah, yang nilainya terlalu rendah atau under value atau terlalu tinggi atau over value. Kemudian ada pengakuan goodwill. Nah, yaitu sisa selisih yang tidak dapat dialokasikan ke aset teridentifikasi itu dicatat sebagai goodwill. Nah, yang terakhir yaitu kepentingan non pengendalian. Nah, porsi nilai wajar yang tidak dimiliki oleh induk itu dilaporkan secara terpisah dalam komponen ekuitas di neraca konsolidasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait prosedur kertas kerja untuk memastikan memasukkan alokasi dalam neraca konsolidasi. Nah, ini itu dirancang untuk menggabungkan entitas yang terpisah secara hukum menjadi satu entitas pelaporan tunggal tanpa mencatat entry tersebut dalam buku besar masing-masing perusahaan. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah untuk memasukkan alokasinya. Yang pertama itu struktur kertas kerja. Nah, kertas kerja itu disusun dalam format kolom yang biasanya terdiri dari kolom laporan keuangan terpisah, kolom penyesuaian dan eliminasi yaitu debit dan kredit, dan kemudian ada kolom neraca konsolidasi. Nah, yang kedua, di sini ada prosedur jurnal eliminasi untuk alokasi. Nah, ketika terdapat perbedaan antara fair value dan book value, prosedur kertas kerja menggunakan 2 entry utama untuk menyederhanakan prosesnya. Nah, terutama jika banyak aset
yang terlibat. Nah, yang pertama, entry eliminasi pertama, yaitu tujuannya adalah menghapus akun timbal balik dan memunculkan selisih alokasi. Kemudian mendebat akun ekuitas anak perusahaan, mendebat akun amortisasi ekses sebesar total selisih antara nilai wajar tersirat dan nilai buku. Kemudian mengkredit akun investasi pada anak perusahaan, mengkredit akun penting non pengendalian untuk mencerminkan porsi ekuitas milik pemegang saham luar. Kemudian entry alokasi keduanya, dan juga yang terakhir itu mendebat selisih yang tidak teridentifikasi ke akun goodwill. Nah, yang ketiga itu perhitungan kolom konsolidasi, dan yang terakhir itu ketentuan khusus alokasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai assigning access to identifiable net asset and goodwill, atau bahasa Indonesianya pengalihan kelebihan ke aset bersih dan goodwill yang dapat diidentifikasi. Jadi di sini bagaimana perlakuan selisih antara fair value dan book value dalam akuisisi. Nah, ketika perusahaan induk ini mengakuisisi perusahaan anak, nah seringkali nilai wajar aset dan liabilitas ini berbeda dengan nilai buku yang tercatat. Nah, selisih inilah yang disebut sebagai ekses. Nah, jika selisih tersebut bisa diidentifikasi ke aset atau liabilitas tertentu, maka kita alokasikan langsung ke akun tersebut. Namun, jika masih ada sisa yang tidak bisa diidentifikasi secara spesifik, maka selisih tersebut dicatat sebagai goodwill. Goodwill ini mencerminkan nilai lebih perusahaan seperti reputasi, loyalitas, pelanggan, brand value, atau sinergi bisnis yang tidak tercatat dalam pembukuan. Nah, selain itu ada effect on consolidated balance sheet at acquisition. Nah, di sisi ini itu penting untuk dipahami bahwa perusahaan induk dan anak tetap memiliki pembukuan masing-masing. Nah, perbedaan antara fair value dan book value ini tidak dicatat dalam buku perusahaan anak, tetapi dilakukan melalui worksheet konsolidasi. Nah, artinya penyesuaian ini hanya muncul dalam laporan keuangan konsolidasi, bukan di laporan individual perusahaan. Jadi, tujuan dari assignment ini adalah agar laporan posisi keuangan konsolidasi ini mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya pada tanggal akuisisi. Nah, di sini ada ilustrasi akuisisi dari PAM dan Sun Corporation. Nah, dalam ilustrasi ini, PAM ini membeli 90% saham Sun. Nah, harga pembelian ini terdiri dari kas sebesar 520 juta dolar dan saham PAM ini senilai 5 juta dolar. Sehingga total investasi ini sebesar 10.200.000 dolar. Nah, biaya kombinasi ini sebesar 200.000 dolar, tidak dikapitalisasi, tetapi langsung dibebankan sebagai expense. Nah, Sun ini tidak mencatat jurnal apapun karena saham ini dibeli langsung dari pemegang saham Sun, bukan dari perusahaan Sun itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada recording the fair value atau book value differential. Nah, di sini kita ini mulai menghitung dan mengalokasikan selisih antara fair value dan book value. Nah, aset yang nilainya di bawah fair value akan dinaikkan, sedangkan aset yang nilainya di atas fair value akan diturunkan. Jika setelah semua penyesuaian ini masih ada sisa selisih, maka sisa tersebut dialokasikan ke goodwill. Proses ini memastikan laporan konsolidasi benar-benar mencerminkan nilai wajar perusahaan anak saat diakuisisi. Nah, di sini ada contoh gambar 36, yaitu pre-acquisition book and fair value balance sheet. Jadi di tabel ini tuh menunjukkan perbandingan antara nilai buku atau per box dan nilai wajar fair value dari PAM dan Sun sebelum akuisisi. Nah, fokus utamanya di sini ada Sun Corporate.
Ini karena Sun ini tuh yang diakuisisi. Nah, beberapa poin di sini yaitu ada inventory Sun, di mana nilai bukunya itu 500 tetapi fair value-nya 600. Berarti under fair value ini tuh sebesar 100. Nah, di sini ada LAN juga nilai bukunya 600 sedangkan fair value-nya 800. Berarti under value-nya sebesar 200. Nah, untuk Buildings-nya nilai bukunya ada 4.000 sedangkan fair value-nya ada 5.000. Ada 5.000. Nah, berarti under fair value ini tuh sebesar 1.000. Lalu ada equipment di mana nilai bukunya 2.000 dan fair value-nya 1.700. Jadi overall-nya itu sebesar 300 sehingga harus diturunkan. Nah, pada not payable nilai bukunya ada 1.400 dengan fair value-nya 1.300. Nah, berarti kewajiban dinilai ini terlalu tinggi 100 dan harus disesuaikan. Jadi tabel ini tuh membantu kita melihat di mana saja terjadi perbedaan nilai yang nanti akan dialokasikan. Nah, untuk gambar 3.7 schedule for allocation excess ini langkah pertamanya ada harga pembelian sebesar 90% saham yaitu sebesar 10.200. Untuk mencari nilai penuh 100% ini kita bagi 10.200 ini dengan 90%. Jadi hasilnya 11.333. Nah, kemudian dibandingkan dengan book value net asset Sun ini sebesar 5.900. Nah, selisih antara implied fair value dan book value ini adalah 5.433. Inilah total excess yang harus dialokasikan. Lalu selanjutnya kita mengalokasikan ke aset dan liabilitas yang memiliki perbedaan nilai, yaitu inventory-nya 100, land-nya 200, buildings-nya 100, lalu equipment-nya sebesar min 300. Jadi notes payable-nya ada 100. Total yang bisa dialokasikan ke identifiable net asset yaitu 1.900. Nah, sisa selisihnya yaitu 5.433 ini dikurangi dengan total tadi yang 1.100. Jadi hasilnya 4.333. Inilah yang dicatat sebagai goodwill. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengalokasikan kelebihan ke aset bersih yang dapat diidentifikasikan dan goodwill. Nah, dalam penjelasan ini terdapat prosedur kertas kerja untuk memasukkan alokasi dalam neraca konsolidasi. Nah, jadi konsolidasi ini dilakukan ketika sebuah perusahaan induk memiliki kendali atas perusahaan lain atau anak. Nah, biasanya melalui kepemilikan saham lebih dari 50%. Nah, dalam kasus ini, PAM Corporation memiliki 90% saham Sun Corporation. Nah, meskipun laporan keuangan masing-masing perusahaan dibuat secara terpisah, laporan konsolidasian ini diperlukan untuk menyajikan posisi keuangan grup seolah-olah mereka adalah satu entitas ekonomi tunggal. Lalu, saya akan menjelaskan langkah-langkah prosedur kertas kerja. Yang pertama itu kita memahami alokasi kelebihan atau unamortized excess. Nah, dalam kasus ini nilai buku yang mendasari Sun Corporation sebesar 5.900.000. Namun terdapat kelebihan nilai wajar sebesar 5.433.000. Nah, kelebihan ini harus dialokasikan ke aset dan liabilitas teridentifikasi dengan sisa alokasinya dimasukkan ke akun goodwill. Lalu terdapat jurnal A itu mengenai mengeliminasi saldo investasi dan ekuitas. Nah, langkah pertama dalam kertas kerja adalah menghapus saldo investasi PAM di Sun serta saldo ekuitas. Nah, Sun agar tidak terjadi perhitungan ganda, pada debit terdapat penambahan unamortized excess sebesar 5
1433 sebagai akun sementara, lalu mengeliminasi ekuitas SAN yaitu common stock sebesar 4.000, additional paid in capital sebesar 1.000, dan retained earning sebesar 900. Nah, pada kredit menghapus akun investment in SAN dari buku PAM sebesar 10.200 dan mencatat hak pemegang saham minoritas atau non-controlling interest sebesar 10% dengan jumlah 1.133. Lalu jurnal B itu tentang mengalokasikan unamortized excess. Nah, langkah ini mendistribusikan nilai kelebihan tersebut ke aset dan liabilitas yang spesifik. Nah, pada debit menambah nilai inventory sebesar 1.000, land sebesar 200, building net sebesar 1.000, goodwill sebesar 4.333 dan menyesuaikan note payable sebesar 100. Nah, pada kredit itu mengurangi equipment net sebesar 300 dan mengkredit akun unamortized excess untuk menghapusnya sebesar 5.433. Kemudian penyusunan kertas kerja Exhibit 3 strip 8. Nah, setelah jurnal dibuat, angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam tabel kertas kerja untuk menghasilkan neraca akhir. Proses kombinasi kolom PAM dan 90% SAN dijumlahkan kemudian disesuaikan dengan kolom debit dan kredit. Nah, akun unamortized excess akun ini berfungsi sebagai akun sementara. Nah, di jurnal A di debit dan di jurnal B itu dikredit dengan jumlah yang sama, sehingga pada akhirnya saldo menjadi 0 dan tidak muncul di neraca konsolidasian final. Nah, hasil akhirnya kolom consolidated balance sheet menunjukkan posisi keuangan di mana aset anak perusahaan dicatat 100% pada nilai wajarnya. Pada tabel Exhibit 3 strip 8 bahwa total aset setelah konsolidasi adalah sebesar 32.933. Nah, angka ini didapat dari penjumlahan aset kedua perusahaan ditambah penyesuaian nilai wajar dan goodwill, kemudian dikurangi eliminasi investasi. Baik, pada slide kali ini kita akan membahas mengenai dampak amortisasi selisih nilai wajar setelah akuisisi terhadap laporan keuangan konsolidasi. Jadi, setelah PEM ini mengakuisisi S, akan ada selisih antara harga beli saham dengan nilai buku aset bersih dari S. Nah, selisih ini biasa disebut dengan ekses dan kemudian harus dialokasikan ke aset atau liabilitas tertentu, lalu diamortisasikan sesuai dengan umur manfaatnya. Lalu terdapat data penting pada tahun 2017, yaitu laba pada tahun 2017, laba bersih S sendiri yaitu 800, laba P tanpa S yaitu 2.523,5. Lalu dividen pada tahun 2017, S itu bayar dividen sebesar 300, P membayar dividen sebesar 1.500. Nah, amortisasi ekses ini akan dialokasikan kemana? Selisih nilai wajar dialokasikan ke persediaan yang sudah terjual habis pada tahun 2017. Lalu tanah sendiri itu tidak diamortisasikan, lalu bangunan pada umur 40 tahun, lalu peralatan ini overvalue umurnya itu 5 tahun, sedangkan utang dasar itu sudah dilunasi pada tahun 2017, dan goodwill itu tidak diamortisasi. Yang dimana artinya beberapa akun ini memengaruhi laba pada tahun 2017 karena harus disesuaikan. Lalu menghitung income dari S sendiri menggunakan metode buah nilai, yaitu P kan memiliki 90% saham S. Jadi langkah yang pertama yaitu 90% dikalikan laba S, yaitu 90% dikalikan 800 yang menghasilkan 720. Lalu langkah yang kedua yaitu koreksi amortisasi. Nah, hal ini itu dengan menambahkan penyesuaian equipment karena overvalue tadi, lalu dikurangkan dengan persediaan, yaitu 100 dikalikan dengan 90%, bangunan 1 juta dibagi 40 dikali dengan 90%, dan net payable 100 kali 90%. Yang hasil akhirnya yaitu income dari S sebesar 571,5, yang memiliki arti bahwa laba ini benar-benar boleh diakui P
P dari S setelah penyesuaian yaitu 571,5. Lalu cara menghitung alternatif atau adjust net income yaitu dengan yang pertama, sesuaikan terlebih dahulu laba S, lalu yang kedua baru ambil 90%. Nah, hal ini itu menghasilkan hasil yang sama yaitu 571,5. Cuma beda cara menghitungnya. Lalu kita akan membahas mengenai not controlling interest atau NCI. Nah, karena P ini hanya punya 90%, berarti 10%-nya ini pihak lain. Nah, perhitungan NCI pada akhir tahun 2017 yaitu saldo awal 10% labasan. Nah, 10% ini diamortisasi ekses, 10% di dividen yang menghasilkan 1.166,5. Nah, ini akan muncul ekuitas konsolidasi sebagai hak dari pemilik minoritas. Lalu terdapat laba bersih konsolidasi P pada tahun 2017. Nah, laba P sendiri yaitu operasi sendiri sebesar 2.523,5, lalu dari SAN sebesar 571,5. Jadi total labanya yaitu 3.095. Lalu terdapat jurnal konsolidasi yaitu jurnal yang A itu bertujuan untuk menghapus akun investasi P, menghapus ekuitas S, mengakui NCI, dan mengakui sisa ekses. Nah, karena dalam konsolidasi ini tidak boleh ada akun investment insan dan ekuitas S juga tidak boleh muncul secara terpisah. Jurnal B itu bertujuan untuk mengalokasikan sisa ekses ke yang pertama tanah, lalu yang kedua bangunan, yang ketiga goodwill, yang keempat untuk mengurangi equipment, lalu yang kelima menyesuaikan amortized excess. Nah, hal ini itu supaya aset laporan konsolidasi ini tampil sebesar dengan nilai wajarnya. Baik, melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi mengenai pengaruh amortisasi pada neraca konsolidasi setelah akuisisi. Nah, di tabel pertama yang berwarna orange itu merupakan kertas kerja penyusunan neraca konsolidasi antara PAM sebagai perusahaan induk dan SAN sebagai anak perusahaan yang dimiliki sebesar 90%. Kolom pertama itu menunjukkan neraca PAM, kolom kedua menunjukkan neraca SAN, kemudian kolom penyesuaian dan eliminasi digunakan untuk menghapus akun-akun yang tidak boleh muncul dalam laporan konsolidasi, dan kolom terakhir itu merupakan hasil akhir neraca konsolidasi. Dalam proses ini tuh akun investment insan yang ada di pembukuan PAM dieliminasi karena dalam laporan konsolidasi induk dan anak dianggap sebagai satu entitas ekonomi. Selain itu, seluruh ekuitas SAN seperti common stock, additional paid-in capital, dan retained earnings itu juga dieliminasi. Karena kepemilikan PAM hanya 90%, maka 10%-nya sisanya diakui sebagai not controlling interest dalam bagian ekuitas konsolidasi. Selisih antara nilai investasi dan nilai buku ekuitas SAN yang belum diamortisasi itu dicatat sebagai unamortized excess dan kemudian dialokasikan ke aset-aset tertentu serta goodwill melalui penyesuaian tambahan. Nah, penyesuaian kertas kerja neraca konsolidasi itu menunjukkan penghapusan saldo ekuitas pemegang saham, timbal balik, dan investasi SAN. Penghapusan ini melibatkan pendebitan ke akun ekuitas pemegang saham SAN sebesar $6.400, pengkreditan ke kepentingan non-pengendali di SAN sebesar $1.966,5, dan pengkreditan ke akun investasi di SAN sebesar $10.501,5. Selisih antara pendebitan dan pengkreditan ini berjumlah $5.268 yang mewakili kelebihan nilai wajar investasi yang belum diamortisasi atas nilai buku yang diperoleh pada tanggal 31 Desember 2017, dan kami akan mencatatnya dalam kertas kerja sebagai kelebihan yang belum diamortisasi. Item persediaan yang dinilai terlalu rendah dan wesel bayar yang dinilai terlalu tinggi dalam pembukaan SAN pada tanggal 31 Desember 2016 itu telah diamortisasi sepenuhnya pada tahun 2017. Persediaan itu dijual dan wesel bayar dilunasi. Oleh karena itu, item-item ini memerlukan penyesuaian neraca pada tanggal 31 Desember 2017. Kami memasukkan item-item yang tersisa seperti tanah sebesar $200.000, bangunan $975.000, peralatan $240, dan goodwill sebesar $4.333, yang mencakup kelebihan yang belum diamortisasi sebesar $5.268.
Selanjutnya di sini ada consolidated income statement. Jadi di sini adalah laporan laba rugi konsolidasi menyajikan hasil operasi induk dan anak perusahaan ini sebagai satu kesatuan ekonomi, yang artinya meskipun secara hukum mereka ini terpisah, secara laporan keuangan mereka ini dianggap sebagai satu grup. Nah, berbeda dengan laporan terpisah yang hanya menunjukkan pendapatan dan beban masing-masing perusahaan. Nah, laporan konsolidasi ini menggabungkan semuanya. Nah, di bawah GAAP, ASC 810 sampai 10 laba bersih ini dikonsolidasi. Laba bersih konsolidasi adalah laba bersih grup secara keseluruhan, bukan hanya laba perusahaan induk. Lalu ada perbedaan separate vs consolidated income statement. Jadi di laporan terpisah ini PAM ini mencatat investment income dari SUN, karena PAM ini menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Nah, namun dalam laporan konsolidasinya, investment income ini tersebut tidak ditampilkan lagi, karena pendapatan dan beban SUN ini sudah digabung langsung ke dalam laporan konsolidasi. Jadi tidak boleh terjadi double counting. Nah, kemudian pada laba konsolidasi ini harus dibagi menjadi dua, yaitu bagian untuk pemegang saham pengendalian atau controlling interest, dan bagian untuk pemegang saham non pengendalian atau non controlling interest. Terusannya di sini ada penyesuaian amortisasi exchange. Nah, di mana selisih antara fair value dan book value ini yang sebelumnya dialokasikan ke aset dan liabilitas akan memengaruhi laporan laba rugi melalui amortisasi. Nah, contohnya yaitu ada inventory yang undervalued akan meningkatkan cost of goods sold ketika dijual. Lalu yang kedua ada buildings yang undervalued, ini akan menambah beban depresiasi. Lalu ada equipment yang overvalued, ini justru mengurangi beban depresiasi. Nah, yang terakhir ada notes payable yang overvalued, ini akan menambah beban bunga. Jadi penyesuaian ini itu berdampak langsung pada laba konsolidasi. Lalu ada perhitungan consolidated net income. Nah, di mana pendapatan konsolidasi ini tuh berasal dari penjumlahan penjualan PAM dan SUN. Nah, kemudian seluruh beban ini dijumlahkan dan disesuaikan dengan amortisasi excess. Setelah diperoleh consolidated net income, kita kurangi bagian non-controlling interest. Hasil akhirnya adalah controlling interest share, yaitu laba yang benar-benar menjadi hak pemegang saham induk. Lalu di sini ada contoh gambar 3.10, yaitu dimana kita fokus pada tabel yang membandingkan ada laporan laba rugi, PAM, lalu laporan laba rugi SUN, dan laporan laba ruginya konsolidasi. Nah, bagian pendapatan pada sales PAM ini ada 9.523,5. Lalu pada SUN ada 2.200. Lalu pada konsolidasi ada total sales konsolidasinya ada 11.723,5. Nah, perhatikan bahwa dalam konsolidasi ini tidak ada investment income sebesar 571,5. Investment income dieliminasi karena sudah tergantikan oleh penggabungan pendapatan dan beban SUN. Nah, total pada bagian beban, total operating expense konsolidasi ini adalah 8.600
Angka ini bukan sekedar penjumlahan dari 6.700 dan 1.260. Sudah termasuk penyesuaian amortisasi ekses seperti tambahan COGS dari inventory undervalued, lalu tambahan depresiasi gedung, pengurangan depresiasi equipment, dan penyesuaian bunga. Lalu pada net income, di sini PAM ada 3.095 dan SAN-nya ada 800. Jika dijumlahkan ada 3.895. Tetapi consolidated income-nya ini hanya 3.158,5. Selisih ini berasal dari eliminasi investment income yaitu 571,5 dan amortisasi eksesnya 165. Nah, non-controlling interest ini sebesar 63,5 adalah bagian labasan yang menjadi hak pemegang saham minoritas 10%. Karena PAM ini hanya memiliki 90%, maka 10%-nya ada pada labasan bukan milik PAM. Nah, setelah dikurangi non-controlling interest, laba yang menjadi hak pemegang saham Indo adalah 3.095. Menariknya, angka ini tuh sama dengan income PAM pada laporan terpisah. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa metode ekuitas dan konsolidasi ini menghasilkan laba yang sama untuk pemegang saham Indo. Nah, pada return earnings, di sini akhir konsolidasinya ada 5.893. Nah, nilai ini sama dengan returning earnings PAM. Karena dalam konsolidasi returning earnings ini anak tidak digabungkan secara langsung, yang digunakan adalah returning earnings pada induk. Baik, yang selanjutnya ada push down accounting. Jadi push down accounting itu adalah metode di mana penyesuaian nilai wajar akibat akuisisi itu diturunkan ke laporan keuangan anak perusahaannya. Nah, di sini ada contoh soal. Jadi Pop Corporation memberikan 5.000 lembar saham biasa Pop senilai $10 per lembar dan uang tunai $100.000 untuk seluruh modal saham Sun Company, sebuah perusahaan tertutup pada tanggal 3 Januari 2016. Nah, pada saat itu saham Pop itu diperdagangkan di Bursa Nasional dengan harga $55 per lembar. Kemudian di bawah ini ada neraca dan informasi nilai wajar Sun pada tanggal 3 Januari, di mana uang tunainya dia itu book value-nya itu $30, terus nilai wajarnya juga $30. Kemudian piutang usahanya 90. Inventarisasinya nilai bukunya itu 130, nilai wajarnya 150. Tanahnya 30, kemudian nilai wajarnya 70. Kemudian bangunan nilai bukunya 150, nilai wajarnya 130. Peralatan 80, nilai wajarnya 120. Jadi totalnya 510 untuk yang nilai buku, yang nilai wajar 590. Kemudian ada kewajiban lancarnya sama-sama 100. Kemudian hutang jangka panjangnya sama-sama 150. Lalu modal saham itu 150, laba ditahannya 110, dan total kewajiban dan ekuitas pemegang saham 510. Jadi berdasarkan metode akuntansi pushdown, Pop itu mencatat investasinya di Sun dengan cara biasa dalam ribuan. Jadi jurnalnya ada investment in Sun sebesar 375.000 karena Pop mencatat investasi sebesar harga perolehannya, jadi asetnya bertambah. Kemudian cash-nya itu berkurang karena Pop membayar menggunakan kas, jadi asetnya berkurang sebesar 100. Kemudian ada capital stock-nya, dia mengeluarkan saham untuk membayar akuisisi, sehingga ada pengurangan
ekuitas lama. Lalu ada additional paid in capital, dia itu selisih nilai wajar saham yang diterbitkan di atas nilai nominal termasuk ke APIC. Kemudian POP membayar 100 kas dan 5.000 nilai total transaksi. Jadi nilai investasinya sama dengan total kompensasi yang diberikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi ketika Son akan mencatat ulang nilai aset dan kewajibannya menggunakan metode pushdown accounting. Jadi di bagian ini dijelaskan bahwa setelah akuisisi terjadi, perusahaan Son harus mencatat ulang nilai aset dan kewajibannya menggunakan metode pushdown accounting karena Son sekarang dianggap seperti entitas baru setelah diakuisisi oleh POP. Jadi nilai asetnya harus dimasukkan atau disesuaikan ke nilai wajar atau fair value. Kemudian Son harus mencatat atas kenaikan aset seperti inventaris, tanah, dan equipment untuk menunjukkan bahwa nilai wajarnya lebih tinggi dari nilai buku lama. Kemudian akan muncul goodwill karena harga beli perusahaan lebih besar dari nilai wajar aset bersihnya. Kemudian akun retained earning dihapus karena Son dianggap seperti perusahaan baru, jadi saldo laba atau laba ditahan lama tidak dipakai lagi. Dan sebagai gantinya muncul akun baru yaitu pushdown capital yang menunjukkan selisih penyesuaian akibat akuisisi. Jadi setelah Son membuat jurnal untuk mencatat ulang aset dan kewajibannya, Son harus membuat neraca untuk menyesuaikan nilai-nilai atas aset dan kewajibannya yang baru. Dan inti dari penjelasan atas pencatatan jurnal saat Son mencatat ulang serta neraca baru yaitu akun investment in Son akan dieliminasi dengan akun ekuitas Son yaitu capital stock dan pushdown capital. Tujuannya supaya tidak terjadi pencatatan ganda karena dalam laporan konsolidasi mereka dianggap sebagai satu entitas ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan preparing a consolidated balance sheet worksheet. Jadi di sini saya akan membahas cara menyusun kertas kerja untuk neraca konsolidasi. Fokus utamanya yaitu pada memahami bagaimana sih menggabungkan data keuangan antara induk dan anak perusahaan secara sistematis menggunakan Excel atau spreadsheet. Nah, dalam Exhibit 3 strip 11 dapat kita lihat mengenai format standar kertas kerja. Jadi ada dua kolom. Pertama yang berisikan angka langsung dari laporan keuangan masing-masing perusahaan. Nah, di sini yang paling krusial yaitu kolom penyesuaian yang ada di tengah, di mana kita itu harus mengeliminasi akun-akun seperti investasi pada anak perusahaan agar laporan gabungan tersebut tetap akurat. Maka rumusnya yaitu untuk akun aset seperti kas atau piutang yang memiliki saldo nomor di debit, maka rumusnya adalah saldo parent ditambah subsidiary ditambah penyesuaian debit lalu dikurangi dengan penyesuaian kredit. Nah, rumus ini bisa kita salin ke bawah untuk semua akun kategori aset. Berbeda lagi dengan akun utang usaha atau modal saham yang saldo normalnya itu dikredit. Nah, itu rumusnya kita balik. Nah, bagian caranya kita menjumlahkan saldo induk dan juga anak, lalu dikurangi kolom debit dan ditambah ke kolom kredit untuk mendapatkan total konsolidasi yang benar. Setelah itu kita itu akan membahas neraca perusahaan terpisah untuk perusahaan induk dan juga perusahaan anak pada tanggal 31 Desember 2016 yang mana dirangkum sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa perusahaan induk itu memiliki aset sebesar 16.510 dan anak perusahaan memiliki 5.000. Kita perhatikan dalam akun investment in subsidiary yaitu sebesar 4.590
akun inilah yang nantinya harus dieliminasi di kolom penyesuaian agar tidak muncul di laporan final konsolidasi. Selanjutnya yaitu mengenai eliminasi dan penyusunan neraca konsolidasi final. Nah, ini terdapat 2 eliminasi, yaitu yang pertama eliminasi ekuitas anak dan investasi. Nah, pada tahap ini itu dilakukan eliminasi modal saham atau capital stock dan laba ditahan atau retained earnings milik perusahaan anak. Kemudian mengeliminasi akun investasi pada anak perusahaan milik induk, sehingga diakui sebagai goodwill. Nah, pengakuan kepentingan non pengendalian ini juga terdapat di sisi kredit. Nah, dalam laporan konsolidasi, ekuitas anak ini tidak ditampilkan secara terpisah karena grup dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Akun investasi induk juga harus dihapus agar tidak terjadi penggandaan pencatatan. Selisih nilainya ini dicatat sebagai goodwill ini seperti digambar terdapat di sisi debit, dan bagian kepemilikan yang tidak dimiliki induk dicatat sebagai kepentingan non pengendali, yaitu dicatat di sisi kredit. Kemudian yang kedua yaitu eliminasi transaksi dividen antar perusahaan. Nah, ini dilakukan eliminasi ketika utang dividen dan piutang dividen. Karena ini transaksi internal dalam satu grup, maka tidak boleh muncul dalam laporan konsolidasi. Nah, setelah melakukan 2 eliminasi ini, maka terdapat neraca konsolidasi final. Nah, pada neraca konsolidasi final ini, investasi pada anak perusahaan ini menjadi 0, seperti yang sudah saya lingkari berwarna hijau pada gambar. Kemudian goodwill ini muncul sebagai aset. Nah, kepentingan non pengendali ini muncul di bagian ekuitas, yaitu dicatat di sisi debit. Kemudian total aset ini harus sama dengan total liabilitas dan ekuitas, sehingga hal ini menunjukkan bahwa laporan konsolidasi ini telah disusun dengan benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.